Halo sahabat Arta Tama, berjumpa lagi di channel Arta Tama TV. Seiring berjalannya waktu, dunia bisnis dan ekonomi di Indonesia makin berkembang. Salah satu tandanya adalah dengan munculnya pengusaha-pengusaha atau para konglomerat yang memiliki berbagai bisnis dan kekayaan yang fantastis. Para konglomerat tersebut kemudian sering dijuluki 9 naga Indonesia. 9 pengusaha ini disebut-sebut menjadi tokoh di balik pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikut ini sosok 9 naga, penguasa ekonomi Indonesia, lengkap dengan bisnis dan kekayaannya. Di Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi mendengar sosok yang disebut menguasai perekonomian saat ini. Namun, tak banyak yang tahu identitas 9 naga. Sosok 9 naga ini disebut merujuk pada 9 pengusaha kaya dan sukses pemilik dari konglomerasi bisnis terbesar di Indonesia. Istilah ini disematkan kepada para pengusaha yang konon memiliki pengaruh besar dalam perekonomian di tanah air. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. 1. Robert Budi Hartono. Nama Robert Budi Hartono sudah tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia. Ia merupakan orang terkaya nomor 1 di Indonesia bersama dengan saudaranya, yakni Michael Bambang Hartono versi Forbes 2023. Robert Budi Hartono adalah pemilik dari Grup Djarum, sebuah konglomerasi bisnis terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang produksi rokok kretek. Robert Budi Hartono juga menjadi pemegang saham pengendali BCA. Berdasarkan data real-time Forbes, Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023, kekayaan Budi Hartono tercatat mencapai 23,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 360 triliun rupiah. 2. Rusdi Kirana. Konglomerat di bidang penerbangan, Rusdi Kirana juga kerap menjadi salah satu pengusaha yang dijuluki 9 naga. Ia merupakan pendiri Lion Air Group, sebuah perusahaan layanan transportasi. Grup bisnis ini menaungi beberapa entitas usaha di bidang penerbangan antara lain Lion Air, Wings Air, Malindo Air, Batik Air, dan Thai Lion Air. Berdasarkan data Forbes 2019, kekayaan Rusdi Kirana mencapai 835 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 12,6 triliun rupiah. 3. Sofyan Wanandi. Sofyan Wanandi merupakan pendiri dari Santini Group. Perusahaan ini berdiri pada 1994. Sebelum menjadi Santini Group, perusahaan Sofyan Wanandi ini bernama Gemala Group yang merupakan gabungan dari bisnis otomotif keluarga. Perusahaan ini kemudian merambah ke sektor farmasi dan kimia. Barulah pada 1988, perusahaan ini kembali melebarkan sayap bisnisnya ke bidang properti. Santini Group juga berhasil membeli saham klub sepak bola Inggris, yakni Tranmere Rovers. Berdasarkan data Forbes 2020, kekayaan Sofyan Wanandi tercatat sebesar 580 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,78 triliun rupiah. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. 4. Edwin Suryajaya. Edwin Suryajaya merupakan penerus dari PT Astra International yang didirikan sang ayah, William Suryajaya. Pada 1990, Edwin Suryajaya sempat mendirikan Bank Suma. Ia juga diketahui sempat menjabat sebagai Direktur Ortus Group, perusahaan yang bergerak di bidang medikal, finansial, dan telematika. Berdasarkan data Forbes 2022, kekayaan Edwin Suryajaya mencapai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 27,3 triliun rupiah. 5. Jacob Sutoyo. Pengusaha yang juga masuk dalam daftar 9 naga adalah Jacob Sutoyo. Ia merupakan Presiden Direktur dari PT Gesit Sarana Perkasa. Perusahaan ini adalah perusahaan properti yang terlibat di pembangunan Hotel JS Luwansa.
Jacob Sutoyo juga memiliki jaringan dunia yang sangat kuat yang memudahkannya untuk melakukan lobby internasional. Ia juga diketahui menjadi bagian dari Dewan Pengawas Center of Strategic and International Studies, CSIS. Meski dikenal kaya raya, namun total aset kekayaannya belum diketahui secara pasti. 6. James Riyadi. James Riyadi juga disebut-sebut menjadi salah satu daftar pengusaha yang dijuluki 9 Naga. Ia merupakan anak sulung dari Mohtar Riyadi, pendiri Lipo Group. Sosok pendiri Lipo Group, Mohtar Riyadi banyak dikagumi dan dinilai sebagai tokoh yang menginspirasi. Di mata anaknya, James Riyadi, sosok Mohtar Riyadi adalah pria yang selalu berpikiran futuristik. Sungguh bersyukur ya. Tuhan memberikan seorang papa di dalam Pak Mohtar ya. Dari kecil saya melihat seseorang pejuang. Dia struggle dari tidak ada sesuatu, membangun sesuatu yang bisa kita banggakan, tapi tidak pernah sekalipun dia memikirkan untuk diri sendiri. Banyak orang pikir dia uangnya banyak sekali dan disimpan di luar negeri, tapi itu sama sekali itu tidak benar. Semua pikiran dia itu hanya satu hal, yaitu bagaimana membangun, dan juga menciptakan lapangan kerja, ide-ide baru, konsep-konsep baru. Dan di rumah itu saya tinggal sama dia setiap hari ya. Dan di rumah dia setiap hari terus baca, terus tulis, terus pikir ya, dan menceritakan hal-hal yang sangat futuristik kepada kita semua. Jadi kami itu sangat diberkati lah. Ya, dia mengharapkan bahwa anak-anak dan cucu-cucunya, penerusnya itu pertama mengerti istilah tanggung jawab. Bahwa manusia itu punya tanggung jawab ya, sebagai ayah, sebagai saudara, sebagai suami, dan juga tanggung jawab di dalam masyarakat ya. Itu dia, harapan dia adalah seperti itu. Lalu dia juga mengharapkan bahwa keturunan beliau itu adalah keturunan yang adalah mereka yang bisa membawa manfaat untuk masyarakat, dan pada saat yang sama mengerti bahwa mereka juga harus adalah keturunan itu yang mengerti beribadah kepada Tuhan. Jadi ini beberapa hal yang terkesan sekali. Ia meneruskan konglomerasi bisnis sang ayah dan menjadikan Lipo Group sebagai salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia bahkan Asia. Adapun Lipo Group sendiri bergerak di berbagai lini bisnis mulai dari real estate, retail, rekreasi, perhotelan, pendidikan, kesehatan, media, telekomunikasi, hingga layanan keuangan. Berdasarkan data Forbes 2019, kekayaan James Riyadi tercatat mencapai 33 triliun rupiah. 7. Tommy Winata. Pengusaha yang masuk jajaran 9 naga ekonomi Indonesia berikutnya adalah Tommy Winata. Ia merupakan pendiri dari Arta Graha Group. Konglomerasi yang berdiri sejak 1990 ini menaungi beberapa sektor bisnis antara lain pertambangan, retail, media, hiburan, telekomunikasi, dan lain sebagainya. 8. Antoni Salim. Antoni Salim merupakan anak dari pendiri Salim Group, yakni Sudono Salim. Ia berhasil membangkitkan kembali bisnis keluarga yang sempat terpuruk hingga kini menjadi salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia. Salim Group menaungi beberapa entitas usaha yang bergerak di sektor consumer goods, retail, perbankan, dan energi. Adapun kekayaan Antoni Salim saat ini mencapai 7,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 114 triliun rupiah. 9. Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir adalah menantu dari Mohtar Riyadi, pendiri dari Lipo Group. Ia merupakan pendiri dari Mayapada Group yang menaungi berbagai sektor bisnis mulai dari keuangan, layanan kesehatan, rumah sakit, dan asuransi. Berdasarkan data Forbes 2023, kekayaan Tahir saat ini mencapai 4,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 651 triliun rupiah.
Menjadi orang sukses adalah impian semua orang. Untuk itulah simak beberapa kunci sukses dari Dato Sri Tahir. Jadi gini, manusia itu kenapa banyak babak belur? Karena tujuan hidup sama proses hidup ini terbalik. Menjadi presiden tidak pernah menjadi tujuan hidup. Menjadi orang kaya juga bukan tujuan hidup. Menjadi profesor juga bukan tujuan hidup. Itu hanya proses hidup untuk mencapai tujuan hidup Anda. Kalau ini terbalik, lah kita hidupnya babak belur. Saya udah jadi bapak presiden, udah paling tinggi, udah selesai. Lalu saya pikir enggak toh, gimana saya manfaatkan kedudukan saya, jabatannya bla 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 bla. Tapi kalau menjadi presiden itu adalah suatu proses hidup. Lalu tujuan hidupnya apa? Tujuan hidup manusia cuma satu, menciptakan nilai tambah kebahagiaan untuk masyarakat seluas-luasnya. Saya jadi ustadz, saya jadi pendeta, bukan tujuan hidup saya. Itu proses yang saya manfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan untuk orang banyak. Saya jadi misalnya pengusaha, itu bukan tujuan hidup, itu proses hidup. Itu hanya proses yang saya pakai untuk ciptakan kebahagiaan untuk banyak orang. Kalau ini benar, kita hidup solid. Tapi kalau saya jadi pengusaha, itu tujuan hidup saya. Sekarang udah jadi pengusaha sukses. Nah, saya mikirnya enggak, banyak uang, kalau bisa punya istri 2, kalau bisa punya rumah 3, kalau bisa saya hamburkan uang, dan lain-lain, itu eksesnya. Maka ini yang pertama, bahwa tujuan hidup kita adalah menciptakan nilai tambah, kesejahteraan, happiness untuk banyak orang. Ini tujuan hidup, ini penting. Nah, pedomannya gini filosofinya. Semua kitab suci dari setiap agama mengatakan bahwa Gusti Allah tidak pernah memberikan hak milik kepada manusia untuk memiliki sesuatu di dunia. Itu tidak pernah. Semua kitab suci sama, mengatakan sama. Jadi apa yang Anda dapatkan, Anda mungkin merasa Anda diri punya mobil, itu salah. Jadi Tuhan hanya memberikan hak pengelola, manage, steward. Jadi bukan ownership. Kalau memang demikian, berarti kita perlu hikmat ilahi untuk mengurusi titipan Tuhan ini. Ya, gimana kita manage? Dan saya selalu di dalam kuliah umum saya mengatakan, manusia bisa mess up. Karena apa? Karena tujuan hidup sama prosedur hidup itu terbalik. Banyak orang merasa menjadi seorang profesor, menjadi seorang pejabat, menjadi orang kaya itu adalah tujuan hidup. Itu salah. Itu hanya mean of life. Never be objective of life. Kalau you upside down dua ini, hidup akan mess up. Jadi semua kita jadi orang kaya, jadi profesor, jadi dokter, jadi pengusaha, jadi pejabat. Itu hanya prosedur hidup untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, objektifnya apa? Be blessing to a lot of people. Menjadi salur berkah di orang banyak. Jadi kehadiran Anda ini, pertama, jelas Anda harus menjadi salur hidup untuk keluargamu, ya. Jadi anak-anakmu memerlukan Anda, istri memerlukan Anda. Jangan kacau balau, gitu, ya. Dan sebagai suami kacau balau, jadi orang tua kacau balau. Lalu kalau Anda punya kapasitas lebih, berarti karyawan kalian, ya, karyawan perusahaan itu Anda menjadi salur berkah. Kalau Anda punya kapasitas lebih lagi, berarti masyarakat. Kalau kapasitas lebih lagi, berarti sudah menjadi seorang negara perlu Anda. Kalau lebih besar lagi, di dunia ini perlu Anda. Inilah tujuan hidup. Bukan proses hidup. Proses hidup itu hanya Anda pakai vehicle ini untuk mencapai tujuan hidup, yaitu be blessing to a lot of people. Nah, kalau Anda clear ini, Anda punya hidup bisa tentram. Kalau enggak, kita celaka. Wah, saya punya tujuan hidup jadi pejabat. Wah, kalau sudah jadi pejabat, apalagi? Wah, mikirin gimana saya bisa korupsi, gimana saya ambil untung, ya dah. Wah, saya manfaatkan sebagai jabatan. Nah, itu kacau. Tapi kalau Anda merasa bahwa, oh enggak, jadi pejabat cuma proses hidup. Nah, tujuan hidup apa? Saya manfaatkan kesempatan ini, jabatan ini, untuk lebih memberkati banyak orang. Saya bisa banyak sumbangsi, saya bisa contribute, supaya banyak orang diuntungkan. Ini penting, ini filosofi. Until the end of your day, ya, of course, you have to upgrade yourself.
It doesn't related to any age or you have to up yourself. Karena saya kasih tahu you, the only education can change the country, the fate of country. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.